Apa kabar? Halo, Mas Muhsin. Selamat Nah, malam di Amerika dan selamat siang di Indonesia. terima kasih Mas Bima ini udah mau menjadi pemateri setelah Pak Dimas tadi jadi komprehensif gitu ya. Sangat komprehensif gitu dari sudut pandang industri perusahaan seperti itu. Mas Bima ini lagi di Jakarta sepertinya ya. Mohon izin, Pak Ali, di Jakarta. Lagi iseng-iseng main ke Jakarta. Ya. Mas Bima Eh, sudah siap tentunya ya dengan materi-materinya. Untuk selanjutnya silahkan Mas Bima. Ya, Waktu kurang lebih 30 menit kita nanti lanjut diskusi. Terima kasih. ya. Terima kasih, Mas Muhsin. Selamat siang, rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Sebenarnya mohon izin, mungkin saya di sini masih ibaratnya masih muda, tapi semoga bisa forum diskusi seperti ini bisa membuat kita lebih aktif lagi, lebih mencermati berbagai macam masalah perunggasan dengan multidimensi perspektif gitu ya. Dan ini salah satu perspektif dari saya dari yang masih muda dan masih baru untuk belajar di dunia perunggasan. Harapannya ini bisa menjadi salah satu motivasi dan salah satu goal keberlanjutan peternakan kita ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika diminta buat membuat materi tentang outlook perunggasan di tahun 2022 gitu. Pertanyaan saya memang sangat sederhana sih. 2022 ini akan gini-gini aja atau yang seperti ini aja atau nggak gini-gini aja. Nggak gini-gini aja itu yang seperti apa. Jadi akan ada improvement seperti apa karena sejak pandemi COVID-19 sejak tahun 2019 tadi dulu selama 2 tahun ke belakang ini kondisi perunggasan itu cukup fluktuatif dan naik turun, entah dari segi biologisnya, dari segi marketnya dan lain-lain. Dan kemudian akan seperti yang dibilang new normal membentuk tatanan baru. Apakah ini juga akan membuat peningkatan konsumsi kepada masyarakat berkaitan dengan produk-produk perunggasan? Ada 4 titik tekan yang saya susun dari diskusi kita pagi hari ini, yaitu tentang kondisi sektor peternakan unggas 2 tahun terakhir, turning point dan tipping point-nya, kemudian improvisasi dan generasi muda, serta peran generasi muda di peternakan di masa mendatang. Oke, yang pertama sama seperti apa yang disampaikan sama Pak Ali tadi, berkaitan dengan fakta-fakta dari sektor broiler ini pertama saya ulas. Jadi memang di Indonesia ini sangat unik, di mana pasar ayam potong itu live bird. Hampir 80% itu berupa live bird. Dan yang menjadi tantangan luar biasa adalah konsumsi ini sangat seasonal dan rentan terhadap isu. Jadi ketika katakanlah musim-musim seperti musim-musim suro gitu, kemudian produksi peningkatan konsumsi rendah, kemudian pada musim hajatan, pada musim seperti Idul Fitri atau hari-hari besar lain itu ada terjadi peningkatan konsumsi. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang membuat salah satu faktor supply demand. Saya rasa mungkin Pak Ali lebih expert terhadap hal ini, tapi dengan diskusi tadi kita menimbangkan bahwa adanya hatchery egg atau cutting dari final stock. Nah, itu adalah salah satu isu yang sebenarnya sedikit cukup memprihatinkan gitu. Salah satu penanggulan supply demand-nya itu terjadi karena ada upaya standarisasi seperti itu. Berarti ada faktor data atau ada faktor uh, keterbukaan informasi terhadap di sektor peternakan itu sendiri. Nah, uh, seperti yang kita lihat dari tabel berikut ini dari Kementerian Pertanian, sebenarnya neraca kita ini kan positif terus ya, hampir dikatakan positif terus untuk broiler, dan juga nanti akan saya tampilkan data mengenai neraca dari layer, di mana memang kondisi inilah yang kira-kira akan menyebabkan ketidakstabilan harga atau kondisi yang menyebabkan akan terjadinya berbagai macam cutting dari hatchery egg ataupun dari final stock itu sendiri. Nah, disinilah kira-kira skema yang sangat menarik untuk para generasi muda berkait dengan industri agrikultur, di mana arus informasi ini yang cukup deras dan kemudian berbagai macam inovasi berkaitan agrikultur ini juga sangat luar biasa, terutama di sektor perunggasan ataupun di sektor peternakan ayam telur ataupun broiler khususnya. Di sini sebenarnya skemanya sudah tertata dalam artian perusahaan integrasi itu akan menjamin ketersediaan DOC, sarana produksi, kemudian berkaitan dengan masalah faktor produksi, dan peternak di sini
mempunyai peran untuk memaksimalkan target dan performa target. Nah, opsinya dalam ketika masa panen, ketika harga kemudian lebih tinggi dari harga pokok produksi, maka itu akan lari ke pedagang ataupun live bird. Kemudian ketika memang harga ini lebih rendah dari harga pokok produksi, itu akan lari ke cold chain berupa pemotongan bonus dan lain-lain. Nah, memang tantangannya ketika market di Indonesia itu belum cukup dominan terhadap market-market ayam-ayam karkas, boneless, food chain, boneless ataupun ayam-ayam yang memang sudah di cold storage. Dan seperti tadi dijelaskan, memang saya lebih fokus terhadap peternakan ayam petelur, tapi di sini juga menjadi suatu tantangan yang luar biasa, di mana ketika demand itu pasti naik, produksi juga akan naik juga, tapi surplus produksi ada di mana-mana, di berbagai macam hal. Jadi ibarat di Blitar itu sebagai salah satu sentra produksi telur nasional yang luas dan produksi juga besar, ternyata masih juga menjadi salah satu indikator yang cukup cukup luar biasa untuk menentukan harga telur setiap hari. Ketidakstabilan harga ini tergantung juga dari seasonal isu tadi, juga tergantung dengan musim-musiman. Nah, di poin 4 dan kelima ini, salah satu menjadi opportunity kita ke depan, yaitu market sudah tersegmen, kesempatan juga sudah bagus untuk semua anak muda dan pemula, dan di fase budidaya on farm mempunyai karakteristik yang luar biasa dan sangat berbeda dengan off farm. Jadi di sini akan timbul dilema peternak dan pedagang. Ini peran anak muda yang nanti akan saya lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, ketika saya amati bahwa siklus usaha layer atau usaha ayam petelur itu kurang lebih seperti ini. Ketika memang plasma ini mempunyai produksi dengan kapasitas di bawah 5.000 ekor ataupun di bawah 3.500 ataupun peternak rumah tangga, dan kemudian inti ini sebagai salah satu peternak ataupun gudang yang mempunyai kapasitas produksi besar dan juga bisa mampu menyediakan berbagai macam sarana produksi ternak, dan juga dibantu dengan adanya perusahaan integrator. Nah, ketika dilihat dari siklus seperti ini, produksi perusahaan integrator itu akan membuat distribusi suplai pakan, bibit, sarana produksi ternak, dan lain-lain kepada perusahaan inti. Biasanya di sini seperti kerjasama dari perusahaan yang nasional gitu, kemudian ke peternak dengan kapasitas produksi yang lebih dari 10 ton per hari. Nah, di sini peternak akan mengambil telur itu atau mengambil produksi dari peternak-peternak plasma. Nah, pada kerjasama antara peternak plasma dengan peternak inti, di sini biasanya berupa termin pembayaran dan lain-lain. Nah, fakta yang menarik adalah ketika kita menarik ini bergeser secara horizontal kepada dukungan dari logistik, kenaikan harga produksi telur atau kenaikan harga dari produk itu bisa beriringan menambah seperti katakanlah 100-200 sampai ketika sampai ke broker. Skemanya misalkan di harga telur nasional saat ini itu 20.000 katakanlah, kemudian naik ke gudang akan naik sekitar 200 perak, kemudian naik ke logistik, di sini juga ada penambahan seperti ada variabel egg tray dan lain-lain. Kemudian di broker ini akan ada perumusan harga secara nasional. Nah, kemudian di sini akan lari ke pedagang-pedagang retail, kemudian masuk ke customer seperti ke warung dan lain-lain. Nah, harga seperti ini untuk penentuan dari skema usaha ini biasanya berlangsung harian. Nah, makanya di sini menjadi suatu opportunity yang sangat luar biasa untuk para generasi muda, bagaimana kemudian memecah atau membuat suatu narasi yang skema katakanlah digitalisasi dan lain-lain berkaitan dengan keterbukaan atau istilahnya kestabilan terhadap kondisi pasar yang seperti ini. Karena kadang kenaikan harga produksi itu nggak masuk akal. Bisa dikatakan pada tanggal 1 harganya sekitar X, kemudian di 3 hari selanjutnya itu kenaikan bisa sampai Rp1.000. Nah, disinilah tantangan yang menjadi apakah karena faktor produksi, apakah karena faktor logistik, apakah karena faktor inti, atau apakah karena faktor dari broker, sehingga dari iklim usaha yang seperti ini yang memang masih dikelola oleh masyarakat dan perusahaan skala menengah, apakah memang terjadi suatu ketidakadilan atau tidak terjadi suatu ketidakpastian dari harga-harga atau yang membuat keberlangsungan usaha dari sebuah sektor peternakan khususnya yang petelur ini
berlangsung. Nah, lalu disinilah tantangan yang menjadi salah satu fokus isunya. Ketika kita melihat grafik ataupun melihat neraca dari produksi ayam petelur ini, proyeksinya pada tahun depan, memang neracanya masih presentasinya masih positif. Artinya kita tidak akan pernah kekurangan stok telur. Nah, tapi penentuan harga supply demand-nya itu akan ditentukan dengan seasonal. Jadi seperti ya kita bermain trading saham atau apa setiap hari. Bahkan inilah yang menjadi luar biasa ketika margin dari perusahaan usaha di sektor petelur ini sangat tipis, tapi penentuan harganya ini juga berbasis dengan kapasitas sehingga membuat nilai itu menjadi besar sekali. Nah, disinilah tantangan ketika produk dari peternakan ini masih lebih rendah daripada rokok ataupun tembakau, kemudian dari sektor perikanan gitu. Di sini berarti akan ada pengeluaran ini kan rata-rata pengeluaran menurut pendapatan dari masyarakat berdasarkan kelompok komoditas. Nah, di sini akan banyak sekali peluang memang daging segar, telur dan susu ini untuk meningkat setidaknya itu melebihi dari konsumsi di sektor perikanan itu sendiri. Nah, salah satu skema yang kemudian kita terapkan di swasembada enterprise khususnya, dan memang bagaimana sih kemudian sektor peternakan ataupun sektor khususnya di sektor perunggasan ini bergerak ke depan. Di sini saya asumsikan sebagai suatu kendaraan yang sedang sama-sama berkendara maju ke depan gitu. Ketika kita nih sektor peternakan, anak-anak muda di sektor peternakan terjun ke dunia sektor peternakan, utama di perunggasan, kita mungkin mengasumsikan sama seperti berkendara menggunakan mobil depan belakang, berjalan pelan ke depan. Itu kita akan sampai, tapi kalau misalkan kita nggak nyalip-nyalip atau kita nggak improvisasi kanan kiri, itu akan menyebabkan mungkin waktunya tidak cepat, nggak jadi cepat berlangsung. Nah, disinilah disrupsi yang memang seharusnya di sektor perunggasan atau sektor peternakan ini sudah selayaknya sudah mulai digaungkan oleh para generasi muda sejak saat ini juga. Salah satunya adalah peran dari anak-anak muda ini terhadap produksi, terhadap mesin, terhadap teknologi, terhadap market dan isu terhadap sektor global tadi seperti dijelaskan berkaitan iklim dan lain-lain. Nah, memang apa sih yang seharusnya dilakukan dari generasi muda tidak hanya di 2022 tapi kedepannya untuk mendukung usaha agrikultur kita? Itu adalah dengan menjadi intermediate actor, di mana di sini kita harus bisa menjadi penerjemah antara ternak, kemudian dari pasar, teknologi, genetika, kesehatan, dan ekonomi. Case-nya misalkan teknologi di peternakan ini kan semakin maju, seperti katakanlah kandang closed house, peternakan ayam petelur ataupun ayam broiler gitu. Ketika kita bicara tentang biologi kebutuhan pakan dari unggas itu misalkan 118 gram per ekor gitu. Nah, ini juga harus bisa diterjemahkan oleh mesin. Cuman memang dalam kondisinya kenyamanan dan kestabilan produksi itu juga ditentukan oleh adanya suhu, udara, dan lain-lain. Nah, ketika memang produksi kita naik, biologi dari telur itu kemudian naik, pasaran kemudian meningkat, tapi ada sedikit tantangan bahwa usia biologis dari ayam itu sendiri itu kadang memiliki segmen market yang berbeda-beda di tiap umurnya. Misalkan produksi telurnya memang 1 kilo isi berapa, katakanlah isi di atas 17, itu punya segmen market A, kemudian produksi telur dengan 1 kilo isi 15 atau berapa itu mempunyai segmen market B gitu. Nah, jadi anak muda ataupun generasi muda di sektor peternakan itu sudah seharusnya bisa menjadi penerjemah seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan teknologi, pasar, kesehatan juga, genetika, kesehatan dan ekonomi. Sebagai kita harus bisa berpikir bagaimana di usia, karena kita memelihara binatang, makhluk hidup bukan mesin ya, artinya nggak bisa di stop produksi dan kemudian akan lahir terus-menerus. Nah, di sini kita juga punya tantangan bagaimana penggunaan obat hewan yang tepat, penggunaan terhadap produksi yang tepat, sehingga memang outputnya adalah keuntungan yang semakin meningkat seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan, mungkin kita akan melihat ini sebagai telur biasa. Kita akan melihat ini, oh telur isinya memang ada albumen dan yolknya seperti itu, bercangkang dan lain-lain. Tapi saat ini memang ngetren sekali berkaitan dengan functional egg. Jadi si functional egg ini adalah telur dengan
telur dengan kandungan tertentu, telur dengan kandungan-kandungan seperti omega 3, omega 9, selenium, ataupun telur dengan segmen-segmen yang lain. Nah, di sini mempunyai market segmen yang variatif. Artinya dari market segmen yang variatif ini akan mewujudkan pasar yang baru yang memang kadang belum terjamah oleh beberapa sektor yang luas gitu. Nah, dengan teknologi yang seperti ini, dengan segmentasi telur seperti kemudian mempunyai kandungan khusus, mempunyai produk khusus, mempunyai nilai sosial khusus, itu akan bisa meningkatkan tidak hanya dari segi kesehatan konsumen yang mengkonsumsi ataupun dari segi value harga produknya, tapi juga tentu akan merambah ke kesejahteraan peternak yang mengupayakan atau memproduksi hal tersebut. Nah, artinya dari sektor peternakan khususnya mungkin yang belum stabil, kenapa saya akan bicara lebih banyak di ayam petelur, karena kalau memang ayam broiler tadi skema yang saya sampaikan bahwa sudah cukup terarah, artinya ada perusahaan plasma, ada perusahaan inti dan lain-lain, sementara kalau di sektor peternakan ayam petelur ini memang masih banyak dikelola oleh masyarakat. Dan dengan skema market segmen yang beragam, dengan skema market segmen yang unik gitu, artinya banyak sekali opportunity dan peluang yang bisa kita manfaatkan. Dan ini salah satu idenya adalah bagaimana di tahun 2022 ataupun ke depannya generasi muda udah bisa mulai start dari hal yang seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang menilai bahwa ayam free range itu tidak efektif secara produksi dan tidak efisien. Namun disinilah yang menjadi tantangan bahwa ini menambahkan nilai sosial gitu. Ketika mungkin nanti Mas Musin bisa cerita kalau di luar negeri produk-produk yang mempunyai nilai sosial tinggi pasti harganya juga tinggi. Artinya bukan low cost high profit, tapi proper cost proper profit gitu. Semuanya akan dikatakan sebagai layak. Bahwa ketika memang kita melihara kandang free range ini dengan nilai sosial yang tinggi, bahkan mungkin sekarang teman-teman udah mulai terbuka berkaitan dengan blockchain di sektor agrikultur, utamanya di sektor perunggasan gitu. Bagaimana nanti produk-produk yang kita punya ketika kita scan ataupun kita cek produknya itu udah ada historical prosesnya atau ledger prosesnya, sehingga menambah keyakinan dari customer itu sendiri. Dan kemudian kita juga tidak harus membuat farm close itu besar, tapi bisa membuat farm close itu kecil secara minimalis, dan berbagai macam teknologi pakan gitu, seperti kayak penggunaan modifikasi pakan menggunakan bahan-bahan pengganti seperti kayak maggot ataupun tepung-tepung yang lain seperti itu. Nah, dan salah satu tantangannya adalah analisa terhadap harga, dan di sini peluang terhadap suatu usaha untuk menganalisa harga telur saja atau harga produk-produk perunggasan itu juga akan sangat membantu peternak supaya mereka ini mempunyai daya tawar yang tinggi gitu. Dan memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ali juga, kebutuhan terhadap regulasi ini belum sepenuhnya itu tersosialisasi atau terdistribusi kepada peternak ataupun kepada peternak yang secara kecil yang memang yang saya tahu hanya sekedar produksi produk aja, hanya sekedar produksi daging ataupun terus saja perkara masalah regulasi dan lain itu urusan belakangan. Tapi ketika ada isu dan menyebabkan kerugian, baru ada pergerakan demo. Artinya hal ini harusnya sudah bisa kita antisipasi supaya tidak terjadi, dan memang opportunity luar biasa ini harus bisa digerakkan mulai dari anak-anak muda itu sendiri gitu. Dan yang terakhir berkaitan dengan isu iklim seperti tadi disampaikan oleh Pak Ali juga, bahwa dengan teknologi terbarukan, dengan konsep pemeliharaan free range, konsep pemeliharaan market segmen dengan telur-telur fungsional, itu bisa jadi menjadi disrupsi yang disrupsi yang cukup signifikan dan berdampak terhadap budaya masyarakat. Karena kalau memang kita nggak mulai dari diri kita, nggak mulai dari generasi kita, ya bisa jadi masyarakat kurang bisa mengerti berkaitan dengan apa itu ayam free range, apa itu produk telur omega 9, apa itu produk telur omega 3 dan lain-lain, ataupun kegunaannya untuk apa gitu. Karena memang masyarakat ini sudah mulai tersegmen, dan dengan kekuatan media sosial ataupun kekuatan dengan
apa namanya, peternak-peternak sekarang itu kan juga jago marketing gitu kan, beberapa orang. Sehingga dengan kekuatan influencer dan lain-lain itu hal-hal semacam ini, hal semacam modifikasi-modifikasi ataupun penggunaan nilai sosial terhadap sektor peternakan itu juga menjadi kesempatan yang bagus untuk pengembangan dunia industri ke depan. Dan titik tekan saya ini masih sama terhadap visi dari swasembada. Jadi setiap kandang itu pasti punya cerita yang berbeda. Penanganan juga harus berbeda. Jadi bagaimana mewujudkan suatu peternakan yang adil dan berkelanjutan serta berdaulat adalah dengan pendekatan terhadap masing-masing dari farm itu sendiri, bukan secara global. Artinya barangkali karena memang banyak sekali peternakan rakyat yang masih ada di Indonesia tidak berupa perusahaan industri, itu perlu adanya pendekatan berkaitan dengan sosial, misalkan kayak kebutuhan ternak masih bercampur dengan kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Dan ini saya rasa ini menjadi suatu peluang yang cukup besar. Nanti saya harap di diskusinya akan menjadi hangat karena isu yang akan kita angkat terhadap generasi muda dan dunia peternakan ke depan itu tidak hanya sekedar melahirkan produk daging ataupun telur saja gitu, tapi juga bagaimana seorang generasi muda di sektor peternakan perunggasan khususnya bisa mampu melakukan improvisasi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini ke depan akan banyak sekali segmen market yang unik, segmen market dengan produk-produk fungsional, sehingga ini menjadi peluang yang tepat asalkan rekan-rekan semua mampu melihat peluang dari sektor usaha ini. Sebenarnya itu dulu diskusi pemaparan materi dari saya. Monggo nanti kita lanjutkan diskusi karena sebagian besar apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar pemantik terhadap opportunity dan peluang di era-era generasi muda saat ini. Mungkin begitu Mas Musin, singkat dari saya, dan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dilanjutkan ke diskusi. Terima kasih.